Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Zulfan Najib. Di sini saya akan menjelaskan tentang PWM. Sebenarnya apa sih PWM itu? Nah, PWM itu merupakan kepanjangan dari Pulse Width Modulation, merupakan teknik yang digunakan untuk mengontrol kecerahan dari LED, kecepatan kontrol dari DC motor, mengontrol servo motor, atau cara di mana kita bisa mendapatkan analog output dengan masukan digital output ataupun masukan eh, output analog itu sendiri. Nah, di digital pin Arduino hanya bisa mengeluarkan 5 volt ketika sedang high dan 0 volt ketika sedang low. Dengan outputnya itu seperti sinyal kotak. Nah, ini contohnya adalah pada di gambar 2, gambar 3 maupun di gambar 4 pada grafik pada presentasi. Nah, jadi ketika kita menggunakan LED, kita nggak bisa tuh dapetin nilai voltase atau tegangan di antara 0 sampai 5 volt. Karena ya itu tadi, eh, outputnya itu hanya bisa 0 dan 5 volt. Jadi tidak bisa di antara 0 sampai 5 volt. Kayak contohnya ketika kita mau masukin 2 volt atau 3 volt ataupun 4,5 volt lah. Nah, dari output pin digitalnya. Dan cuma bisa menyalakan atau meng-on off sinyal masukan saja. Jadi, ketika teknik ini jadi sebenarnya teknik ini memanfaatkan atau mengakali dari sinyal masukan on off yang harganya 0 volt sampai 5 volt itu. Nah, diakali dan dimanfaatkan dengan eh, sinyal masukan on off tetapi dengan sangat cepat sehingga kecerahan atau brightness dari si LED ini atau outputnya itu bisa berubah. Contoh, jadi ketika duty cycle pada 50% atau 40%, jadi ketika duty cycle-nya pada 50% misalkan, dan satu frekuensi hertz. Nah, LED akan high untuk setengah detik dan akan low untuk setengah detik yang lain. Jika misalkan kita naikkan frekuensi kita ke 50 Hz. Nah, berarti kan eh, 50 Hz itu 50 untuk 50 detik dan 50 detik untuk eh, yang tadi kita TON ya, atau on time state di mana sinyal bernilai high. Nah, 50 ton kali dan 50 TOFF. Nah, off time state di mana sinyal itu bernilai low. Berarti ada 50 Hz ya. Nah, sebenarnya apa sih itu? TON, TOFF, periode dan duty cycle. Nah, TON ini adalah on time state di mana sinyal bernilai high atau 1. Nah, ketika sinyal bernilai high atau 1, dia akan berada di posisi 5 volt. Tidak berada di posisi 0 volt. Dia akan langsung naik. Jadi ke 5 volt. Nah, ketika di TOFF ya, off time, state di mana sinyal itu bernilai low atau 0, maka dia akan berada di bawah. Seperti pada di 0% duty cycle ya. Pada pembacaan analog write bernilai 0 pada duty cycle. Jadi seperti ini. Nah, untuk periode itu penjumlahan dari TON dan TOF ya. Nah, yang naik ini merupakan TON dan TOFF itu yang berada di bawah, garis bawah. Nah, untuk 1 detik atau 0,1 atau 0,01, nah itu merupakan satu periodenya gitu. Jadi TON atau TOFF itu berada di antara 1 detik ini itu sendiri. Eh, Nah, duty cycle merupakan persentase waktu terhadap voltase atau sinyal ketika sedang high gitu. Nah, untuk 20% duty cycle yang tadi kita sudah bahas, berarti sebenarnya uh, Arduino ini tidak akan bisa mengeluarkan voltase di bawah 0 sampai 5 volt. Tetapi dia hanya bisa mengeluarkan 0 dan 5 volt. Jadi ketika pada 20% duty cycle,
Misalkan periode itu hanyalah 1 detik. Berarti ketika 20% duty cycle, berarti dia hanya akan menyala atau bernilai 1 atau 5 volt pada saat 5 detik pada saat 5 volt pada saat 0,2 detik di antara 1 detik. Dan ketika sudah lebih dari 1 detik, dia akan menyala lagi sebesar 0,2 lagi, dia akan menyala lagi sebesar 0,2 lagi setelah 1 detik. Begitupun seterusnya. Untuk 40% duty cycle sama seperti 20% duty cycle, dia akan menyala 0,4 di antara 1 volt di antara 1 detik. Jadi dia akan menyala 5 volt ya, bernilai 1 di antara ketika 1 detik, ketika 0,4 detik ya, ketika 0,4 detik dia akan bernilai 1. Nah, sisanya 0,6 itu merupakan TOFF, T-off. Nah, ketika off ini maka aliran tegangan itu dia akan tertutup. Begitupun di 80% duty cycle ataupun 100% duty cycle. Nah, untuk pin out PWM itu sendiri, dia biasanya ada di 3, 5, 6, 10, dan 11. Nah, pin out ini memang dikhususkan untuk PWM. Nah, biasanya di depan angka pinnya itu terdapat lambang atau simbol seperti itu. Nah, untuk bisa mengaktifkan PWM, kita bisa memakai fungsi analog write nilai variabel di dalamnya. Nah, pinnya juga dikhususkan pada Arduino itu ya. Tadi itu adalah 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Jadi misal analog write 0, maka ia akan 0% untuk duty cycle-nya. Lalu untuk analog write 127, kita misalkan masukkan 127. Berarti sinyal itu hanya bisa mengeluarkan 50% dari duty cycle-nya. Nah, untuk analog write 255, berarti sinyal itu, ini salah nih, seharusnya 100% duty cycle. Ya, ini seharusnya 100% duty cycle. Kenapa hanya 255? Karena pada pin output ya, Arduino hanya bisa mengeluarkan atau beroutput 8 bit yang jika dipangkat 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat 8 ya, yang berarti hasilnya itu 256. Nah, 256 ini itu merupakan variabel dari 0 volt sampai 0 volt sampai 5 volt. Jadi ketika 5 volt dia akan menyala sebesar 255 ya untuk duty cycle, untuk nilai value dari duty cycle-nya atau bitnya itu. Nah, untuk 0 volt berarti dia berada pada 0% duty cycle. Nah, ini merupakan contoh program untuk membuat LED-nya ini mengatur kecerahan dari LED-nya ini menggunakan tadi teknik PWM-nya atau pulse width modulation. Nah, kita bisa lihat pada awal deklarasi global, pin dimasukkan ke dalam 6. Nah, yang merupakan pin khusus digital PWM. Nah, untuk void setup, kita menggunakan pin mode LED pin ini untuk output, dan void loop kita untuk fading di LED ya. Untuk for in I sama dengan 0, I kurang dari 255, dan I plus plus. Nah, kita masukkan lagi analog write yang tadi kita akan mengeluarkan PWM-nya. Nah, kita masukkan pinnya, LED pinnya dengan nilai I atau dengan setara dengan I. Nah, nanti for ini akan bekerja terus menerus, akan bekerja mengulang, dan kita mendelay sebanyak 5 mikrosecond. Nah, ini merupakan contoh program dari pengatur kecerahan dari LED. Mari kita coba. Paste. Lalu kita masukkan ke dalam Arduino IDE-nya. Kita masukkan. Lalu kita sambungkan
ke dalam Arduino-nya. Kita sambungkan Arduino-nya agar supaya bisa diupload. Save. Nah, lalu diupload deh. Nah, beginilah hasilnya untuk PWM pengatur perubahan kecerahan dari LED. Terlihat bahwa LED kelap-kelip ya, karena perubahan nilai duty cycle-nya. Bisa kita lihat. Contoh lain, contoh program yang lain adalah program untuk mengeluarkan sinyal PWM dengan menggunakan input analog ya, input analog menggunakan potensiometer. Nah, seperti ini contoh programnya. Mari kita coba. Mari kita kopas saja. Masukkan ke dalam IDE Arduino-nya. Mari kita buat lagi. Terus di verifikasi, save, di compile, lalu di upload. Oke. Nah, seperti ini contoh Arduino-nya. Mari kita geser sedikit. Terjadi perubahan nilai potensiometer, dia akan menunjukkan nilai 1023 dan output pada nilai outputnya untuk masuk ke dalam LED-nya bernilai 255. Nah, kita geser lagi. Nah, potensiometer akan membaca nilai 0 dan outputnya juga akan 0. Kita naikkan lagi coba. Nah, di serial monitor terdapat nilai potnya itu 333-an dan nilai output 83. Seperti itu.